Kali ini mari kita bahas anime yang belum pernah Mima review. Judulnya Gekkan Shoujo Nozaki-kun atau Monthly Girls Nozaki-kun. Buat yang belum tahu ini anime tentang apa, jadi anime ini tuh menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Chio Sakura yang memberanikan diri menyatakan cinta kepada laki-laki misterius di sekolahnya bernama Umetaro Nozaki. Tapi pernyataan cinta ini tidak berjalan lancar. Sakura malah menemukan rahasia terpendam tentang sosok Nozaki. Ternyata Nozaki ini adalah penulis manga shoujo terkenal yang sering Sakura baca. Sejak terbongkar rahasia itu, Sakura dan Nozaki malah sering bersama ya, walaupun Sakura pada saat itu tetap gagal menyatakan cinta. Gimana kelanjutan ceritanya? Apakah kebersamaan ini malah mulai memicu rasa cinta dari pihak Nozakinya? Nah, biar nggak nunggu terlalu lama, kita langsung mulai aja yuk ceritanya. Inilah dia Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Suasana sore hari, di mana kebanyakan murid sudah pulang. Tapi di salah satu toilet perempuan, terlihat ada seorang gadis bernama Chio Sakura yang sedang merapikan diri. Karena ternyata di sore ini, dia akan menyatakan cinta kepada seorang murid laki-laki bernama Umetaro Nozaki. Sakura sudah sangat siap. Tanpa basa-basi, Sakura menyatakan perasaannya. Tapi di sini ada yang aneh. Karena setelah Sakura mengungkapkan itu semua, Nozaki malah memberikan tanda tangan. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata Sakura ketika mengungkapkan perasaannya bukan mengatakan aku cinta kamu, melainkan aku penggemarmu. Menyadari kalimatnya lah yang salah, akhirnya Sakura mengulang ungkapan perasaannya dengan mengatakan kalau dia ingin selalu dekat dengan Nozaki. Berharap Nozaki akan paham. Mendengar hal itu dengan wajah datar, Nozaki langsung mengiyakannya. Dia bahkan mengajak Sakura ke rumahnya. Tentu saja Sakura sangat kaget, kok tiba-tiba diajak ke rumah? Tapi walaupun begitu, Sakura tetap mau kok pergi ke rumah Nozaki. Berduaan di ruangan ini tentu saja sangat membuat Sakura salah tingkah. Sakura sudah membuat berbagai macam skenario romantis apa yang akan terjadi di antara perempuan dan laki-laki yang sedang berduaan. Tapi sayangnya, semua skenario itu tidak ada yang benar satupun juga. Karena tiba-tiba saja Nozaki menyodorkan sketsa gambar dan meminta Sakura menghitamkan beberapa poin dari sketsa itu. Nah, di sini terungkap kalau Nozaki adalah seorang mangaka. Bahkan ketika Sakura sampai di rumah, Sakura baru sadar kalau Nozaki adalah mangaka shoujo yang sering Sakura baca. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan bagi Sakura, karena selama ini di sekolah tidak pernah ada gosip tentang keahlian Nozaki. Untuk menjawab rasa penasarannya, Sakura pun menanyakan kepada Nozaki kenapa dia menyembunyikan kemampuannya ini. Nozaki pun menjelaskan kalau dia sebenarnya tidak menyembunyikan dari siapapun. Beberapa kali loh Nozaki memberitahu teman-temannya kalau dia mangaka, tapi tidak ada yang percaya. Mereka malah mengira Nozaki bercanda. Mendengar itu Sakura tidak kaget sih, karena dari penampilan dan sikapnya Nozaki di sekolah tidak menunjukkan ada kemampuan apapun di dalam dirinya. Walaupun Sakura gagal menjadi pacar Nozaki, tapi Sakura tetap kok mau membantu Nozaki. Tidak hanya membantu menghitamkan sketsa saja, tapi Sakura terkadang membantu Nozaki meluruskan ide cerita. Karena beberapa kali loh Nozaki menunjukkan cerita yang bisa dikatakan sangat aneh. Pokoknya dari saat itu Sakura memutuskan untuk memendam perasaannya saja. Lalu di sini, saat Sakura sedang sibuk membantu Nozaki, Sakura jadi penasaran nih, apa alasan Nozaki memilih tema shoujo untuk manga, bukan shonen? Apa karena Nozaki ini sering berpacaran, jadi semua cerita bagus dan tentunya super romantis dia dapatkan dari pengalaman? Tapi sepertinya tebakan Sakura ini salah, karena ketika Sakura menanyakan langsung kepada Nozaki, ternyata Nozaki tidak pernah pacaran sama sekali. Dia hanya sering dijadikan tempat curhat teman-temannya saja. Mendengar hal itu, Sakura jadi sedikit lega deh. Di hari lainnya, Nozaki memberitahu Sakura kalau nanti saat mereka mengerjakan sketsa, akan datang teman Nozaki yang sering membantu juga, laki-laki bernama Mikorin. Tapi di sini Nozaki menenangkan Sakura kalau Mikorin adalah orang yang humble dan sangat menyenangkan. Mendengar itu, Sakura tidak keberatan, lagi pula dari namanya saja sepertinya dia orang yang memang humble. Tidak lama dari itu, tiba-tiba datang seorang menyapa, tapi dari penampilannya dia terlihat sangat sombong. Dia bernama Mikoto Mikoshiba, alias dialah si Mikorin yang diceritakan Nozaki sebelumnya. Sangat berkebalikan dari apa yang diucapkan Nozaki. Sebenarnya, sikap Mikorin ini karena dia ingin dianggap seperti ala-ala senior yang sudah bekerja lama dengan Nozaki. Itulah kenapa dia bersikap dingin kepada Sakura. Mikorin menganggap Sakura junior yang belum tahu apa-apa. Tapi nyatanya, selama mereka bersama, terlihat Sakura bisa mengerjakan semua sendirian, sampai-sampai Mikorin merasa bosan. Untungnya, Nozaki segera memberitahu Sakura untuk sekali-kali bertanya kepada Mikorin dan berpura-pura tidak tahu sesuatu.
Sakura pun akhirnya mencoba menanyakan sesuatu hal dan terlihat Mikorin sangat senang. Disinilah dia merasa posisinya sebagai senior jadi berguna. Apalagi Sakura terus memuji Mikorin karena Mikorin ini haus akan pujian. Sejak suasana di sini jadi cair, Sakura pun mulai menanyakan apa yang sering Mikorin bantu selama ini. Nozaki pun akhirnya meminta Mikorin menyelesaikan gambar yang sudah dihitamkan oleh Sakura. Dan di sini terungkap kalau Mikorin adalah ahli efek semua gambar. Gambar buatan Mikorin ini ternyata memang indah dan detail, membuat gambar buatan Nozaki jadi lebih hidup. Sakura sempat penasaran dari mana Mikorin mendapatkan sisi indahnya. Dan siapa sangka, di keesokan harinya Sakura mendapatkan jawabannya. Sisi indah itu ternyata Mikorin dapatkan dari kehidupannya sendiri. Mikorin adalah dambaan semua murid perempuan di sekolah. Dan tentu saja, Mikorin sering loh tebar pesona. Akhir-akhir ini Sakura memperhatikan gambar Nozaki yang mulai membingungkan karena karakter utama laki-lakinya mempunyai wajah yang sama dengan karakter laki-laki lainnya. Sakura pun memberi saran kepada Nozaki untuk merubah wajah karakter laki-laki lain agar pemeran utamanya jelas yang mana. Mendengar itu Nozaki mengiyakannya. Dia bahkan meminta Sakura mencarikan seseorang yang bisa dijadikan referensi. Di keesokan harinya, Sakura pun akhirnya memperkenalkan Nozaki dengan teman dekat Sakura yang sangat nakal, sering membuat para guru kesal. Dia bernama Yuzuki Seo. Seharian itu, Nozaki memperhatikan tingkah laku Seo dan dia jadi paham kenapa para guru sangat kesal kepada Seo. Dia ini perempuan tapi barbar luar biasa. Walaupun Seo ini sangat barbar, siapa sangka Nozaki malah menemukan kemampuan Seo yang ternyata bisa menyanyi dengan sangat indah. Setelah memperkenalkan Seo, Sakura meminta bantuan Mikorin juga untuk mencarikan referensi lain. Dan hari ini Mikorin akan memperkenalkan Sakura dan Nozaki dengan seseorang yang sangat dipuja-puja seluruh murid perempuan. Ya, bisa dikatakan kepopulerannya melebihi Mikorin. Dia bernama Yu Kashima. Walaupun ketampanannya ini sangat luar biasa, sayangnya Kashima ini perempuan. Kashima mempunyai ketampanan yang luar biasa. Tidak heran dia sangat diandalkan di klub drama. Tapi ada satu orang yang memperlakukan Kashima dengan kasar. Dia adalah senior kelas 3 bernama Masayuki Hori. Kekesalannya ini muncul karena Kashima selalu telat latihan dan lebih sering meladeni para gadis dulu. Lalu di sini, seperti biasa Sakura dan Mikorin sedang sibuk membantu Nozaki. Sakura yang biasa menghitamkan gambar dengan melihat tanda X, tiba-tiba Sakura melihat ada tanda lain, yaitu tanda kucing. Sakura pun menanyakan, ini tanda apa? Nozaki memberitahu kalau itu adalah tanda untuk orang yang akan mengisi latar belakang. Mendengar itu Sakura jadi penasaran, siapa sih pengisi latar belakang? Sakura benar-benar tidak bisa menebak apakah orang itu laki-laki atau perempuan. Karena penandanya, selain ada kucing, ternyata ada celana dalam juga. Di keesokan harinya, saat Sakura sedang bimbang memikirkan semua ke-overthinkingannya, tiba-tiba Kashima datang meminta Sakura membantu klub drama. Karena Sakura adalah anggota klub seni, Kashima ingin Sakura membantu menggambar dekor panggung. Dengan senang hati, Sakura pun pergi ke sana. Saat Sakura akan menggambarkan beberapa sketsa yang masih kosong, Sakura menemukan ada tanda yang sama persis seperti yang ada di sketsa buatan Nozaki. Sakura pun memberanikan diri menanyakan langsung kepada Hori tentang tanda lain dari kucing, yaitu celana dalam. Kashima yang mendengarnya sempat terkejut kok Sakura berani menanyakan hal sensitif kepada Hori. Tentu saja Kashima jadi khawatir kalau Hori pasti akan memukul Sakura. Secara selama ini kan Hori sangat sensi kepada Kashima. Saat Kashima akan menyelamatkan Sakura, Kashima malah melihat Sakura dan Hori tertawa. Di mata Kashima jadi sangat aneh kan, kok mereka berdua bisa dekat hanya karena membahas celana dalam. Padahal nyatanya mereka kan hanya saling paham karena sama-sama sering membantu Nozaki. Seperti biasa, Sakura datang untuk membantu Nozaki. Tapi hari ini, kamar Nozaki terlihat sangat rapi. Sakura pada saat itu mengira, pasti Nozaki ingin kamarnya rapi demi Sakura. Nyatanya sih salah. Alasan Nozaki beres-beres karena akan kedatangan editor yang akan mengambil naskah Nozaki. Di sini Sakura sempat terkejut. Kenapa editor ini sangat spesial di mata Nozaki? Apa jangan-jangan editornya wanita dewasa yang cantik? Tebakan itu kembali salah. Karena ternyata si editornya laki-laki bernama Ken Miyame. Terlihat kedatangan Ken ini sangat membuat Nozaki bersemangat. Dia sangat berusaha membangun komunikasi, tapi terlihat Ken tidak tertarik. Dia bahkan langsung pulang ketika sudah menerima naskah dari Nozaki. Setelah Ken pergi, Nozaki pun menceritakan kepada Sakura kalau Ken ini adalah editor terbaik. Buktinya saja dia sering membalas pesan dengan cepat, walaupun jawabannya singkat. Dari sini sih Sakura sudah tahu kalau Ken tidak begitu suka dengan Nozaki.
Nozaki pun memberitahu juga kepada Sakura kenapa dia sangat bersyukur mempunyai editor seperti Ken. Karena sebelumnya, Nozaki pernah loh punya editor yang lebih aneh lagi, bernama Mitsuya Maeno. Maeno ini sering menganggap ide Nozaki adalah ide Maeno juga. Pokoknya apapun yang diucapkan Nozaki pasti akan dianggap sebagai ide Maeno. Tapi ini masih mending sih, karena ada mangaka terkenal bernama Yukari Miyako di bawah naungan Maeno yang kini mengalami nasib lebih parah. Semua ceritanya selalu ada karakter tanuki di mana-mana. Semua ini terjadi karena Maeno sangat suka tanuki. Parah banget kan? Di hari lainnya, saat Sakura dan Nozaki sedang berjalan pulang, tiba-tiba ada gadis cantik menyapa memberikan tinta kepada Nozaki. Tentu saja, Sakura jadi penasaran, hubungan apa di antara mereka berdua. Nozaki pun memperkenalkan gadis ini kepada Sakura. Jadi, dia adalah Yukari Miyako, si mangaka yang menjadi korban Maeno. Dia mahasiswi yang tinggal di atas Nozaki. Untuk bisa melanjutkan obrolan mereka, Miyako pun mengajak Sakura dan Nozaki mampir ke tempat tinggalnya. Di sini Nozaki menanyakan bagaimana rasanya bekerja dengan Maeno, dan tentu saja banyak hal-hal yang sangat menyebalkan. Tapi karena Miyako ini gadis lugu, dia tidak pernah protes sama sekali. Di tengah perbincangan tiba-tiba bel berbunyi dan ternyata Maeno datang. Maeno datang ke sini adalah untuk membawa naskah yang tadi tertinggal. Melihat Maeno, entah kenapa membuat kenangan menyebalkan di pikiran Nozaki kembali muncul. Di keesokan harinya Nozaki mendengar kehebohan di ruang basket dan terlihat semua kehebohan itu terjadi karena cara bermain Seo yang berlebihan. Di antara semua pemain ada seseorang yang menyapa Nozaki. Dia adalah junior Nozaki saat SMP bernama Hirotaka Wakamatsu. Melihat senpainya yang sudah lama tidak bertemu, Wakamatsu pun mengajak Nozaki pulang bersama. Sepanjang jalan, Wakamatsu menyayangkan Nozaki yang sekarang sibuk membuat manga daripada mau bermain basket seperti waktu SMP, karena ternyata saat SMP Nozaki pemain terbaik. Basket SMA menurut Wakamatsu sangat berantakan, apalagi sejak Seo bergabung. Dia membuat semua pemain kelelahan dengan cara bermainnya. Bahkan, entah kenapa Seo terus menyerang Wakamatsu. Saking frustasinya memikirkan Seo, Wakamatsu jadi kesulitan tidur. Mendengar Wakamatsu yang sulit tidur, Nozaki pun akhirnya menawarkan Wakamatsu untuk membantu menghapus beberapa naskah tulisan yang salah. Karena kebetulan Wakamatsu sedang senggang, dia pun mau diajak ke rumah Nozaki. Untuk menciptakan suasana tenang, Nozaki menyalakan musik, tapi yang diputar malah lagu yang dinyanyikan Seo saat dia latihan di klub paduan suara. Nozaki jadi ingat kalau sehari sebelumnya Sakura menambahkan lagu ini. Memang suara Seo ini merdu, tapi mengingat kelakuannya membuat Nozaki kesal, maka dari itu Nozaki langsung mematikannya. Tapi saat menoleh ke Wakamatsu, terlihat dia sudah terlelap. Saking nyenyaknya, Wakamatsu sampai menginap di sini loh. Dari kejadian kemarin, Wakamatsu jadi meminta Nozaki memberikan lagu itu juga. Wakamatsu akan menggunakan ketika dia kesulitan tidur. Nozaki pun memberikan lagu itu tanpa memberitahu kalau Seo adalah penyanyinya. Dan apa yang dilakukan Nozaki sangatlah tepat. Karena di keesokan harinya, Wakamatsu memberitahu Nozaki kalau tadi malam dia berhasil tidur. Mendengar hal itu, Nozaki jadi semakin yakin untuk merahasiakan siapa penyanyi asli dari Wakamatsu. Hari ini Sakura mendapat pesan SOS dari Nozaki. Tanpa menunggu waktu lama, Sakura yakin kalau ini adalah pesan meminta pertolongan karena Nozaki kehabisan tinta. Dan apa yang dilakukan Sakura ternyata dilakukan juga oleh Wakamatsu dan Hori. Mereka mendapat pesan yang sama juga. Tapi kali ini, apa yang mereka tangkap salah. Karena pesan SOS itu bukan untuk meminta dibelikan tinta, melainkan Nozaki benar-benar sakit. Mereka bertiga pun meminta maaf karena tidak bisa membaca situasi yang sebenarnya. Ya mungkin karena Nozaki keseringan selalu aneh permintaannya. Melihat keadaan Nozaki yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan naskah, akhirnya Sakura, Wakamatsu, dan Hori memutuskan untuk menyelesaikan beberapa part karena deadline sebentar lagi. Itulah alasan kenapa Nozaki sakit hari ini. Mereka bertiga benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bisa membantu Nozaki. Tapi sayangnya di keesokan harinya ketika Nozaki sudah sehat, Nozaki malah melihat alur cerita yang sangat aneh. Alhasil, Nozaki meminta perpanjangan deadline. Hari ini, Sakura melihat Nozaki yang murung. Sakura pun menyapa dan menanyakan apa yang terjadi. Di sini, Nozaki menjelaskan kalau dia disarankan untuk mempunyai hobi lain oleh editor agar bisa menambah-nambah ide cerita. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Nozaki baru sadar kalau dia tidak ada hobi atau kegiatan selain menggambar. Mendengar hal itu, Sakura pun mengajak Nozaki untuk bermain bersama sepulang sekolah. Nozaki pun mengiyakan ajakan itu, dan tentu saja Sakura jadi salah tingkah, karena jika diingat lagi, berarti mereka akan berkencan. Sakura sudah membayangkan beberapa kegiatan yang mungkin bisa menyadarkan Nozaki kalau Sakura adalah gadis yang mencintainya. Tapi sayangnya sepanjang kebersamaan ini, Nozaki malah sibuk memikirkan beberapa inspirasi untuk manga shoujo-nya. Pokoknya, kegiatan ini tidak ada deh cerita kencan romantis di antara mereka.
Hari ini hujan deras dan Sakura lupa membawa payung. Kebetulan Nozaki juga sama-sama tidak membawa payung. Nozaki yang sering melihat adegan hujan-hujanan menyarankan Sakura untuk pulang menggunakan jas seragam Nozaki berduaan. Awalnya itu terkesan sangat romantis kan? Tapi karena hujan terlalu deras, jas Nozaki basah lebih cepat sehingga mereka pun memutuskan kembali ke sekolah. Saat mereka berdua memikirkan bagaimana cara untuk pulang, Seo tiba-tiba memberikan payung kepada Sakura. Seo ingin hujan-hujanan hari ini. Mendapat bantuan dadakan ini, akhirnya Sakura pun mengajak Nozaki untuk pulang bersama. Awalnya Sakura menebak akan ada adegan romantis ketika mereka satu payung bersama. Tapi nyatanya banyak kejadian menyebalkan. Intinya, kebersamaan ini kembali tidak menciptakan romantisme sama sekali. Nozaki kembali mengalami kebuntuan untuk menentukan jalan cerita. Adegan mendebarkannya menurut Nozaki masih kurang mengejutkan. Harus ditambah lagi. Tapi apa ya? Nozaki pun akhirnya meminta bantuan Sakura. Pokoknya, besok Nozaki akan membuat Sakura berdebar. Karena Sakura sering dikecewakan ekspektasi, Sakura tidak akan menyangka maksud debaran itu adalah hal-hal romantis, pasti yang lain. Dan ternyata memang benar sih, Nozaki malah membuat Sakura berdebar karena dijaili. Bahkan teman sekelasnya pun meminta Nozaki jangan iseng terus. Tapi dari sekian banyak tingkah mengejutkan, ada loh yang membuat Sakura senang, yaitu ketika Nozaki memberikan bento full nasi putih. Karena saat nasi putihnya disingkirkan, di bagian bawahnya ternyata ada kare. Karena sekarang sudah jam pulang sekolah, Sakura merasa lega. Pasti Nozaki akan berhenti menjailainya. Tapi ternyata Nozaki tetap menghampiri Sakura untuk mau pulang bersama. Sepanjang perjalanan, Sakura jadi terus waspada dengan semua gerakan Nozaki. Tapi anehnya, saat mereka sampai di stasiun, Nozaki pun berpamitan. Sakura menanyakan kepada Nozaki, kenapa tidak ada hal-hal mengejutkan sepanjang jalan tadi. Dengan entengnya, Nozaki memberitahu Sakura kalau dia ya hanya ingin pulang bersama Sakura. Dan setelah mengatakan itu semua, Nozaki pun pergi begitu saja. Dari pernyataan itu, Sakura jadi salah tingkah semalaman. Apa maksud Nozaki ingin pulang bersama? Apakah Nozaki mulai mempunyai perasaan suka kepada Sakura? Di tengah lamunannya, Sakura jadi teringat coklat yang akan dia berikan di hari Valentine untuk Nozaki. Pada saat itu kan Sakura mengurungkan niatnya karena gagal menyatakan cinta. Daripada basi dan terbuang sia-sia, Sakura pun membawa coklat itu untuk diberikan kepada teman-temannya. Di sini Seo penasaran, kok tiba-tiba memberikan coklat? Sakura pun akhirnya menceritakan semuanya kecuali identitas Nozakinya. Mendengar penjelasan Sakura, Seo dan yang lainnya memberi saran kepada Sakura untuk memberikannya saja. Memang sudah tidak Valentine, tapi setidaknya perasaan Sakura tersampaikan kan? Mendengar masukan dari teman-temannya, akhirnya Sakura memutuskan untuk memberikan coklat kepada Nozaki. Tapi saat Sakura menuju kelas Nozaki, sayangnya coklat itu secara tidak sengaja malah tersenggol Nozaki, menyebabkan semua coklat berserakan, dan misi menyampaikan perasaan kembali gagal. Sepulang sekolah, Sakura, Seo, dan Kashima pulang bersama. Di sini Seo mengajak untuk pergi ke festival kembang api. Mereka boleh mengajak teman yang lain untuk memeriahkan acara. Awalnya yang bergabung pergi ke festival hanya Sakura, Seo, Kashima, dan Mikorin. Tapi selama di sana, mereka malah bertemu dengan Hori, Wakamatsu, bahkan Nozaki juga. Karena keadaan di sana sangat ramai, Sakura sempat tersesat, tapi untungnya dia masih bersama Nozaki. Dan lebih beruntungnya, pertemuan mereka ini tepat dengan acara utamanya, yaitu kembang api. Nozaki pun mengajak Sakura ke tempat yang lebih tinggi, karena Nozaki juga perlu untuk inspirasi manganya. Di sini Sakura sempat kesulitan naik ke atas karena yukata yang sangat ketat. Dengan santainya Nozaki menggendong Sakura ke atas sana, dan kejadian ini mengingatkan Sakura dengan kejadian saat penerimaan murid baru. Ternyata Sakura pernah mengalami kejadian yang sama, tapi bedanya dulu Sakura digendong untuk bisa melewati pagar sekolah. Pada saat itu Sakura dan Nozaki sama-sama telat ke sekolah. Itulah awal mula pertemuan Nozaki dan Sakura. Mengingat kenangan itu, Sakura jadi sangat bersyukur bisa kenal dengan orang seperti Nozaki. Banyak hal yang sudah terjadi, dari yang kocak sampai menyebalkan. Tapi semua tingkah laku Nozaki itu membuat Sakura malah semakin mencintai Nozaki. Di tengah suara kembang api yang kencang, Sakura pun mengucapkan kata yang selama ini dipendamnya, yaitu, "Aku suka kamu." Nozaki menoleh, mengucapkan beberapa kata, tapi Sakura tidak bisa mendengarnya. Akhirnya Nozaki pun mendekat sambil berbisik, "Aku juga suka kembang apinya." Mendengar jawaban itu, Sakura pun tertawa. Dia sedikit lega, karena Sakura memang sengaja agar Nozaki tidak menyadari ucapannya. Sakura hanya ingin menjaga hubungan yang sekarang berjalan dengan baik. Arigato, issoni ite kurete. Oke, selesai juga anime Gekan Shoujo Nozaki-kun. Mungkin itu lebih bisa dikatakan anime komedi, super komedi, dan romantisnya sedikit. Karena banyak kesalahpahaman. Sejauh ini memang suka-suka aja sih. Karena jalan ceritanya cukup menghibur dan cukup ringan.
Selanjutnya, anime apa lagi nih yang harus Mima review? Kalau kalian punya ide, bisa tulis ya di komen. Oke deh, sampai jumpa lagi di next video. Jangan matane, arigato gozaimasu.